Pasang hati kita untuk menerima ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Kesempatan emas kita bisa berkumpul bersama para habaib, yaitu acara inti tausiah agama yang hal ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Al-Ustadz Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dah nih? Jam 10 soalnya. Lanjut. Yang jawab salam saya kedua, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Naik haji umrah, ziarah Rasulullah. Yang belum nikah dapat jodoh yang cakep, lahir batin. Yang udah nikah, mudah-mudahan anaknya soleh soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang ketiga, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talibul ba'ithil warithil manihis salim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul masyariqi wal magharib. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أفضل الحبائب وعلى آله وصحبه ذوي المفاخر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما بعد النور الكواكب. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما بدا نور الكواكب. أما بعد. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir bersama kita, seluruh keluarga besar sahibul hal Al-Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf dan sahibul hal Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar. Begitu juga yang hadir bersama kita Habib kita yang ganteng Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar, yang senyumnya bikin sejuk hati kita nengoknya. Begitu juga Habib Abdul Salam bin Alwi Al-Hindwan, Sultan Kubu Al-Habib Ibrahim bin Nuh Al-Aidrus, beserta seluruh para datuk-datuk dan pangeran-pangeran dari Kubu nih. Kita doakan mudah-mudahan seluruh habaib, seluruh ulama penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, Allah panjangkan umur, sehat walafiat, selamat berkah dunia akhirat. Yang kita peringati haulnya malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman dari taman syurga, diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para kiai, para asatid, penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, para orang-orang tua, mohon maaf seluruh panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga tidak lupa pemain hadrah, para pembaca-pembaca qasidah kita yang suaranya luar biasa,
para ibu-ibu yang masak di dalam, semoga setiap keringatnya dibalas oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Dan tidak lupa hadirin hadirat, muslimin muslimat, semoga semuanya dapat berkah, dapat rahmat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan ceramah ini, saya mau pantun, boleh? Pantun boleh? Pagi-pagi pergi ke Sambas. Tak ada, cakepnya kurang kompak. Pagi-pagi pergi ke Sambas, singgah makan di Kabupaten Mempawah. Malam ini kita kumpul di Kalimas dengan tujuan mencari ridho Allah. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang dibawa dari kota Mekah. Bukan datang sembarang datang. Kita datang mencari berkah. Kenapa saya mulai dengan pantun seperti itu? Karena kita malam ini, malam-malam, sebenarnya kita jam-jam sekarang ini nyamannya di rumah, baring sejuk di hari ini, baring berselimut, yang ngopi-ngopi kan nyaman begitu. Ngapa kita kumpul ramai-ramai malam ini seperti ini? Tadi sudah saya buka dengan pantun, tiada lain tujuan kita mencari ridho Allah dan mencari berkah. Makanya ingat baik-baik hadirin hadirat, setiap kita hadir acara macam ini, jangan lupa pasang niat. Apa saja, hadir maulid, hadir haul, hadir pengajian, hadir Isra Mi'raj, pokoknya hadir majlis-majlis baik seperti ini. Jangan lupa yang pertama, ayo kita pasang niat. Saya niat hadir maulid dan haul malam ini untuk dapat ridho Allah, untuk dapat berkah Rasulullah, untuk dapat berkah orang-orang soleh. Buat siapa? Buat saya, buat orang tua saya, buat anak istri saya, buat keluarga saya, buat sanak famili saya, dan buat orang-orang yang menitip doa dengan saya, dan seperti niat orang-orang soleh. Masukkan niat kita dengan niat orang-orang soleh, karena orang-orang soleh niatnya lebih banyak dari kita. Maka ketika kita hadir pada acara seperti ini dengan niat yang seperti itu, bukan hanya kita yang dapat kebaikannya saja, bukan hanya kita saja yang dapat keberkahan, orang tua kita dapat keberkahannya walaupun tidak hadir di sini. Anak istri kita yang tak ikut hadir dapat keberkahannya, sanak famili kita dapat keberkahannya, bahkan orang-orang yang nitip doa kepada kita pun dapat keberkahannya. Makanya hadirin hadirat, setiap hadir acara seperti ini, niatkan bukan hanya untuk kita, juga buat orang-orang kita sayangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam ini kita hadir memperingati dua acara yang penting. Yang pertama Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua haul. Nah, perhatikan, Maulid artinya hari lahir, haul artinya setahun, yang kita kenal dengan setahun wafatnya seseorang. Tapi yang menarik, Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin 12 Rabiul Awal. Beliau wafat juga hari Senin 12 Rabiul Awal, sama. Tetapi kenapa Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, sedangkan selain Nabi Muhammad yang kita peringati hari haul atau hari wafatnya? Nih, Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf, Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar, Sultan Abdul Rahman Al-Qadri, Sultan Idrus Al-Idrus, dan lain-lainnya yang kita peringati hari wafat. Nabi Muhammad kita peringati hari lahirnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hari lahirnya lain daripada yang lain. Beliau dari lahir sudah dapat kemuliaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Di antara bukti Nabi Muhammad itu ketika lahir dapat kemuliaan kelebihan dari Allah yang tidak dimiliki orang lain, di antaranya disebutkan dalam Maulid Simtud Duror yang kita baca tadi, yang dipimpin oleh Habib Fahmi. Di situ disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Habsyi sang pengarang, kata beliau,
Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan magtu as-surrah. Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah tersunat, terhitan, dan sudah ada celak di mata beliau, dan sudah terpotong tali pusar beliau. Siapa di antara kita yang lahir macam itu? Tidak ada di antara kita yang lahir seperti itu. Maaf, kemaluan sudah terpotong, sudah tersunat. Ketika keluar Nabi Muhammad dari perut ibu beliau yang mulia, sudah tersunat, mata sudah bercelak, tali pusar sudah terpotong. Itu Nabi Muhammad ketika lahir. Dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan Nabi Muhammad itu ketika lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad itu ketika lahir dalam posisi sujud kepada Allah. Kalau kita kan terkangkang ketika lahir. Nabi Muhammad ketika lahir langsung sujud kepada Allah SWT. Jadi kemaluan beliau tidak dilihat oleh orang-orang sembarangan. Dan beliau ketika lahir sudah dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maulid Ad-Dibai diceritakan awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi nari farisati wa suguti syurafat. Apa artinya? Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, seorang ahli hadis, beliau mengatakan pertama mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau lahir, api yang ada di negeri Persia yang dulu 1000 tahun tak pernah padam, hujan, guntur, petir, itu api tak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, itu api yang tak pernah padam, yang dijadikan sesembahan oleh orang yang beragama Majusi. Lahir Nabi Muhammad, itu api langsung dipadamkan oleh Allah SWT. Kenapa? Menyambut kedatangan sang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasuguti syurafat, dan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ditumbangkan semuanya oleh Allah. Kenapa? Menyambut kelahiran sang makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan Nabi Muhammad lahir, sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari lahir beliau yang kita peringati. Kalau selain Nabi Muhammad, yang kita peringati hari haulnya, hari wafatnya. Kenapa? Karena kita lihat-lihat dulu. Kalau kita mau mengadakan haul seseorang tuh lihat-lihat dulu. Nih, orang Kalimas malam ini beserta seluruh panitia kerja keras, luar biasa upayanya untuk mensukseskan haul ini, mengundang orang ramai-ramai, menghabiskan biaya yang banyak, tenaga yang luar biasa dikuras. Kenapa? Karena bangga punya orang Kalimas, Al Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf, Al Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar, orang-orang soleh yang berasal dari Kalimas. Mereka bangga, mereka undang orang-orang ramai untuk hadir acara Al Habib Syekh dan Al Habib Salim. Kenapa? Karena beliau berdua meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tuh, kenapa kita kalau selain Nabi Muhammad yang kita peringati haul hari wafatnya. Jadi kalau ditanya orang tahu. Kenapa kalau Nabi Maulid hari lahir? Karena dari lahir sudah ada kemuliaan. Kalau selain Nabi Muhammad yang diperingati hari wafat. Kenapa? Karena lihat dulu meninggalnya husnul khatimah apa su'ul khatimah. Kalau ada orang meninggalnya su'ul khatimah, agak negak ber, agak nyabu, siapa yang memperingati haul yang besar-besar macam ini? Tak mau kita. Kita pun mikir ya, ada orang biar bapaknya sendiri. Kalau bapaknya meninggal lagi dalam diskotik atau lagi bermaksiat, anaknya pun mikir 1000 kali mau mengadakan haul bapaknya besar-besar macam ini. Malu anaknya. Kenapa? Lama bapak aku meninggal lagi mabuk. Kenapa kita peringati haul mengundang orang ramai? Karena meninggalnya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita peringati malam ini Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya orang, Bu, Pak, kenapa sih memperingati Maulid itu? Kenapa?
Kenapa menghadiri acara maulid itu apa untungnya? Jangan sembarangan. Kita hadir maulid, kita meramaikan, mensukseskan acara maulid, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tahu Abu Lahab? Pak, Abu Lahab tahu, Pak? Bu, Abu Lahab tahu? Dalam Al-Qur'an ada ayatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu udah pasti masuk neraka. Dan Abu Lahab itu kekal di dalam neraka karena matinya kafir. Tapi di dalam kitab Al-Bukhari, di situ diceritakan ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Selain sahabat, beliau juga sepupunya Nabi, yang beliau mempunyai gelar Al-Bahru, lautan ilmu, dan beliau juga mempunyai gelar Turjumanul Quran, pakar Al-Quran. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, apa kata beliau? Ini cerita beliau bukan sembarangan, ditulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, pada suatu hari saya bermimpi, saya bertemu dengan Abu Lahab. Saya tanya, hei Abu Lahab, kamu dapat apa dari Allah? Abu Lahab jawab, saya tidak ada mendapatkan kebaikan sedikit pun, kecuali setiap hari Senin saya diringankan oleh Allah dari siksaan di neraka, dan dari jari-jari saya ini keluar air sehingga saya bisa minum air dalam neraka. Hadirin hadirat tahu nggak? Dalam neraka itu tidak ada air minum. Penduduk neraka itu air minumnya nanah dan darah yang dipanaskan. Ketika minum hancur langsung tenggorokannya. Tapi untuk Abu Lahab, setiap hari Senin dia diringankan siksanya, dia bisa berleha-leha, dan dari jari jemarinya keluar air, dia bisa minum. Hanya dia saja yang bisa minum, yang lain tidak bisa. Kenapa? Kata dia, karena dulu ketika Muhammad lahir, saya senang, saya gembira, saya merdekakan budak saya yang bernama Suwaibah, kata dia. Menanggapi cerita ini, seorang ulama dari Damaskus yang bernama Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, "Idza kana hadza kafiran, jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida." Apa kata beliau? Kalau Abu Lahab ini yang sudah matinya masuk neraka pasti dan mati dalam keadaan kafir, tapi telah datang berita bahwasanya setiap hari Senin diringankan siksaannya karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana seorang hamba yang selalu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Bu, Pak, Abu Lahab tuh senangnya kepada Nabi Muhammad cuma sekali. Senangnya cuma sekali. Ketika Nabi Muhammad lahir. Mati kafir, pasti masuk neraka lagi. Tapi karena senangnya sekali itu, hendak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksaannya setiap hari Senin. Apalagi seorang muslim yang bukan sekali sering senang dengan Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan beriman, tak mungkin akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kata wakil kepala desa tadi itu, betul kata beliau, acara seperti ini harus disukseskan, harus didukung. Jangan acara hari lahir kita, hari lahir Nabi Muhammad. Betul tuh wakil kepala desa. Kenapa? Karena kita mensukseskan acara hari kelahiran Nabi Muhammad, waktu kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Akan berdampak baik untuk kita. Kita akan diselamatkan Allah nanti di akhirat. Pak, Bu, ini bukan urusan dunia ya, nih urusan akhirat. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu, itu tujuan kita menghadiri majelis maulid ini. Kita duduk lama-lama sini nih, kaki sengal, perut lapar, mata ngantuk. Tak ada sia-sia, Bu, Pak. Tenang-tenang ya. Di akhirat nanti Abu Lahab yang dibalas oleh Allah, yang kafir apalagi kita orang Islam, tenang-tenang, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Apalagi yang paling capek. Pokoknya siapa yang paling capek? Yang paling capek ngadakan maulid, dia paling banyak pahalanya. Panitia, tukang gulung tikar, hujan-hujan panas, masang topal,
yang parkir, capek, paling capek dia paling banyak dapat balasan nanti dari Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sikit kerjanya, goyang-goyang kaki, yang nyuruh-nyuruh, dia paling sikit gak dapat ya. Yang paling banyak keluar duit, dia paling banyak dapat balasan dari Allah SWT nanti. Yang masih kedekut, jangan harap mendapat buah-buah ujung nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Yang kedua, kita kalau mengadakan maulid, itu sebenarnya kita sedang mengundang datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid tadi dibacakan selawat-selawat dari awal, serakal selawat lagi dipimpin Nabi Fahmi banyak, tak bisa kita hitung berapa tadi kita baca selawat tu. Kata Nabi Muhammad bawa, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang baca selawat kepadaku 1 kali, Allah kirim rahmat 10 kali. Tadi kita berapa kali baca selawat? 10 kali selawat, 100 rahmat turun. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. 100 selawat kita baca, 1000 rahmat Allah turunkan. Makanya malam ini kita sedang mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau sudah rahmat Allah turun, bencana jauh, penyakit jauh, corona jauh, wabah penyakit jauh. Kenapa? Yang datang rahmat dari Allah SWT. Sampai mana sih ceramah tadi ini? Pak, apa ini? Jadi iklan tadi lupa dari saya ceramahnya. Sampai mana tadi? Nah, saya ngetes ya, cuma masih ingat lupa. Berarti fokus. Jadi orang dulu Pak, kalau selawat undang datang rahmat dari Allah SWT. Kalau sudah rahmat turun, yang malapetaka, bencana, musibah, corona, wabah, penyakit semua hilang. Tapi sebaliknya, kalau yang diadakan acara itu, makanya hati-hati ini wakil kepala desa nih Pak, kalau ada orang izin mengadakan konser, dangdut, apa joget-joget, ngebor, ngecor, apa segala macam tuh, itu jangan dikasih izin Pak. Itu bisa berbahaya buat kampung kita Pak. Nanti turun bencana, turun musibah, turun balak dari Allah SWT. Betul? Kalau macam ini harus disukseskan. Kalau acara goyang ngebor, goyang ngecor, baru pakai baju kurang bahan sampai paha nampak, itu mengundang bencana Pak. Jangan suka-suka. Makanya sekarang ni saya suka, alhamdulillah. Sekarang ni banyak orang kalau habis kawinan ngadakan pengajian selawat, manggil Habib Fahmi, manggil Habib Toha, itu bagus. Udahlah, tinggalkanlah zaman-zaman jahiliyah dulu udah jangan lagi lah. Asal udah apa namanya orang kawin, bawa undang orkes, undang artis, dia berjoget situ. Nanti ditulis itu, mohon doa restu. Doa restu dari siapa? Setan iblis. Kalau mau dapat doa restu dari malaikat-malaikat Allah, adakan pengajian macam ini, selawat, malaikat datang. Kalau goyang-goyang macam itu, malaikat jauh, iblis setan yang datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, kita malam ini hadir peringatan Maulid ini Nabi Muhammad yang kita peringati ini luar biasa. Luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Contoh, tidak ada satu makhluk pun yang pernah berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu malaikat paling mulia, malaikat jenderalnya malaikat, pembawa wahyu Allah. Tapi sekalipun tak pernah berjumpa dengan Allah. Satu-satunya makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau diciptakan oleh Allah, kata Habib Ali Habsyi yang kita baca dari maulidnya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqah. Beliau diciptakan oleh Allah paling terbaik akhlak dan fisiknya. Kita bahas yang pertama akhlak beliau dulu. Nabi Muhammad tuh akhlaknya sempurna, tidak ada kekurangannya. Sampai-sampai saking agungnya, saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW itu, Allah puji dalam Al-Quran. Allah sang Maha Pencipta memuji akhlak Nabi Muhammad.
wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad di atas akhlak yang agung. Yang memuji siapa? Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kaji sedikit akhlak Nabi Muhammad ya. Biar kita muncul dalam hati kita rindu ingin jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sedikit kaji akhlak beliau. Pada suatu hari dulu, Nabi Muhammad tuh akhlaknya jangankan sama manusia, sama binatang pun beliau berakhlak. Pada suatu hari, ketika Fathu Makkah tuh orang-orang Madinah bersama Nabi Muhammad sekitar 10.000 orang pergi ke Mekah untuk menguasai kota Mekah, membebaskan kota Mekah daripada segala kemusyrikan, dirobohkan semua berhala-berhala itu. Ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad masuk kota Mekah lagi berjalan. Tiba-tiba di jalan ada anjing baru melahirkan. Anjing ibu, Pak, baru melahirkan. Anaknya masih bayi kecil-kecil. Nabi Muhammad tengok anjing. Nabi Muhammad bilang sama sahabat yang puluhan ribu nih, jalan tepi-tepi, jauh-jauh sedikit sana. Jangan sampai anjing sama anak-anak ini terganggu. Biarkan kita jalannya kata umum tuh mara sedikit, jauh-jauh sedikit. Mutal sedikit, ngedar. Apa lagi? Ngedar jauh-jauh. Biar anjing ini jangan sampai terganggu dengan anak-anaknya. Tuh akhlak Nabi Muhammad, Bu, Pak. Tuh akhlak Nabi Muhammad. Anjingnya tahu dikacau. Ini orang zaman sekarang, ada semua ya, sebagian. Orang pakai motor baru, ngong. Orang tua duduk tepi jalan, bong itu dia. Memang gua ngacau memang. Nabi Muhammad tuh anjing yang beliau tahu ganggu, beliau ngalah, mutar. Ini anak muda orang tua, ya Allah, turun ke dari motor. Oh, zaman-zaman dulu kan ngajar begitu, ada orang tua turun. Yang minimal kita pelankan gas sedikit. Tuh akhlak Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi Muhammad itu pernah ketemu dengan nenek-nenek. Nenek-nenek itu lagi bawa kayu bakar. Nah, zaman dulu kan belum ada LPG itu. Apalagi kompor listrik belum ada zaman dulu. LPG belum ada, pakai kayu bakar. Ada nenek-nenek nak masak, ngambil kayu bakar. Di tengah perjalanan ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nengok nenek-nenek bawa kayu bakar tak tega. Kalau zaman sekarang kan biasa orang di videonya. Nah, nenek-neneknya di-upload masuk medsos. Nabi Muhammad tak ada macam itu. Nabi Muhammad datang, ini nenek tak kenal kalau ini Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai nenek, biar saya yang bawakan kayu bakarnya, kata Nabi Muhammad. Tak usah, kata nenek itu. Tak apa-apa, kata Nabi Muhammad, biar saya yang bawakan. Ayolah, kata nenek itu, kalau kamu maksa, bawalah. Dibawa tuh kayu bakar sama Nabi Muhammad, dijunjung di kepala beliau yang mulia. Dijunjung sama beliau. Jalan, mana rumah nenek ni? Oh, sana no, jauh rumahnya. Di ujung sana rumahnya. Dipikul Nabi Muhammad tuh kayu bakar. Dah. Singkat cerita, sampailah di rumah nenek tersebut. Sampai di rumah nenek tuh bilang begini sama Nabi Muhammad. Cuk, saya ni mau bayar kamu, mau upah. Duit tak ada. Makanan pun tak ada. Jadi saya tak enak ni, tak bisa balas kebaikan kamu. Udah, kata Nabi Muhammad, tak apa-apa nek, tak apa-apa. Tak bisa, Cuk. Saya duit tak ada, makanan tak ada. Cuman saya punya satu nasihat yang berharga untuk kamu, kata nenek ini. Apa itu, kata Nabi? Saya nasihatkan kamu hati-hatilah sama orang yang namanya Muhammad. Kata dia. Emang kenapa, kata Nabi? Muhammad itu kenapa? Oh, itu pembohong besar. Itu tukang bualkan orang. Dia ngaku-ngaku Rasul akhir zaman. Padahal itu bohong semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Nek, saya lah Muhammad tu, nek. Kata beliau. Langsung tergamam nenek tu. Langsung terdiam dia. Tak nyangka Nabi Muhammad yang diisu-isukan pembohong, ternyata yang baru mengangkatkan kayu bakar dia dengan jarak yang jauh yang dipikul di atas kepala beliau. Nangis nenek tu melihat akhlak Nabi Muhammad. Depan Nabi Muhammad dia bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Masuk Islam dia. Kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Nabi Muhammad tu, Bu, Pak, dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib
Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi Muhammad tuh kalau diganggu orang, kalau dikacau orang, tak pernah membalas, dimaafkan sama beliau. Kalau diajak bertengkar, kalau diajak kelahi, beliau diam, beliau tidak mau meladeni. Tuh beliau. Itu kalau urusan pribadi, beliau tak pernah marah. Dilempar orang, dicaci maki orang, dikasih isi perut onta di leher beliau. Setiap buka pintu ada kotoran manusia depan rumah beliau, tak pernah marah beliau. Kenapa? Urusan pribadi beliau maafkan, karena beliau tahu kalau beliau sabar makin naik tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan agama jangan macam-macam. Fa idza tuhi'a haqqullah lam yadum ahadun li ghadabi. Tapi kalau haknya Allah, agama Islam yang dihina, yang berkaitan dengan Islam jangan macam-macam. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kemarahan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau urusan pribadi beliau maafkan. Kalau urusan agama beliau marah, merah muka beliau. Ini tak terbalik. Pengen gak dapat syafaat Nabi Muhammad, pengen gak dapat kumpul dengan Nabi Muhammad. Kalau urusan pribadi marahnya luar biasa. Tersenggol bahu, sambung kaya keluar. Luar biasa, macam jago sekali. Orang pakai motor tak sengaja kena pacikan naik, dikejar pakai pedang. Urusan pribadi marah, tapi ketika urusan agama dia diam, dia takut. Oh udahlah, biar dia lah. Yang penting saya kerja cari duit. Terbalik. Kalau urusan agama Nabi Muhammad marah, tapi kalau urusan pribadi beliau maafkan. Begitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Bu, Pak, kalau kita nak ceritakan bagaimana Nabi Muhammad ini akhlaknya, jangankan sampai besok pagi, sampai hari kiamat pun tak ada habis-habisnya. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Habib Ali Habsyi mengatakan waktu ini akan habis, sementara sifat-sifat akhlak Nabi Muhammad tak ada habis-habisnya kalau mau kita ceritakan. Tuh tentang akhlak beliau sekelumit saja. Sekarang yang kedua tentang fisik beliau. Fisik beliau, Nabi Muhammad itu sempurna fisiknya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada kekurangannya. Basyarun la kal basyari. Beliau manusia tapi tak seperti manusia biasa. Beliau sama dengan kita, Bu, Pak. Sama. Beliau manusia, kita manusia, sama. Cuman beliau istimewa. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Nabi Muhammad itu kalau panas sama kayak kita, keluar keringat. Saya panas nih, keluar keringat. Nabi Muhammad sama, kalau panas juga keluar keringat. Cuma bedanya Nabi Muhammad kalau keluar keringat, sahabat-sahabat ambil botol keringat Nabi itu masukkan dalam botol. Kenapa?